Assalamualaikum Sobat Ngopi, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Walaupun harga STB semakin mahal namun banyak pihak yang berusaha mendapatkannya demi untuk nonton Piala Dunia. Udahlah daripada pusing lebih baik ngopi sambil dengerin cerita Wiro Sableng. Cerita pun berlanjut dengan Wiro yang bergerak dengan kecepatan tinggi menuju sebuah tempat, yang jaraknya sekitar 4 kilo di sebelah timur Linggarjati. Tempat tersebut merupakan satu daerah tandus penuh rawa-rawa maut, yang akan menghisap benda apa saja yang masuk ke dalamnya, dan tempat ini bernama Rawa Sumpang. Angin yang bertiup kencang membuat pakaian dan rambutnya yang gondrong berkibar-kibar. Dia memandang pedataran luas di bawahnya, namun tak satu manusia pun yang dilihatnya, sementara saat itu matahari sedang menuju ke titik tertingginya. Tiba-tiba dari arah timur terdengar suara bergelak yang santar sekali. Wiro segera mengarahkan pandangannya ke arah suara tersebut. Sesosok tubuh laksana anak panah berlari kencang sekali di pedataran luas di sela-sela tebaran rawa-rawa. Begitu suara gelaknya hilang, maka tubuhnya sudah berada di bawah bukit di mana pendekar 212 berada. Bukit itu tidak seberapa tinggi, dan dalam jarak sejauh itu, Wiro segera dapat mengenali siapa adanya manusia yang bertangan buntung itu. Kalau dia yang menjadi penantangku malam tadi, pastilah dia telah memiliki ilmu yang tinggi dan sangat diandalkan, kata Wiro Sableng dalam hati. Tapi bagaimana mungkin, dalam tempo beberapa bulan saja kepandaiannya sudah seluar biasa ini. Manusia yang merasa bernama Wiro Sableng, merasa bergelar pendekar kapak maut naga geni 212, turunlah. Atau aku yang mesti naik ke atas bukit itu. Terdengar suara laki-laki di bawah bukit. Pendekar kita keluarkan suara bersiul. Tikus buduk cacingan kalau sudah jadi kucing dapur memang berabe, katanya. Ada kabar apa kau mengundang aku ke sini kucing dapur? Paras Kalingundil kelam membesi. Dengan suara keras dia menyahuti, tadinya aku kira kau tak punya nyali untuk datang ke sini pendekar edan. Urusan kita tempo hari masih belum selesai. Oh jadi untuk maksud itukah kau menghendaki pertemuan ini? Bagus sekali Kalingundil, memang urusan yang belum selesai harus diselesaikan. Tepat sekali, jawab Kalingundil. Cuma satu hal pendekar gila, Kalingundil yang dulu tidak sama dengan yang kau lihat hari ini. Wiro Sableng tertawa bergelak. Tentu saja, tadi pun aku sudah bilang bahwa dari tikus buduk cacingan kau sudah berubah menjadi kucing dapur. Tapi kau tak banyak berbeda Kalingundil. Tanganmu yang dulu buntung sekarang masih tetap buntung. Seharusnya kau cari tukang kayu yang pandai untuk membuat tangan palsu. Mendidih darah di kepala Kalingundil. Tangan kirinya bergerak memukul ke atas. Setiup angin biru dengan deras menyambar ke arah Wiro Sableng. Pendekar itu lompat ke samping dengan cepat, dan menyaksikan bagaimana tanah bukit tempatnya berdiri tadi, seketika longsor dihantam angin pukulan Kalingundil. Diam-diam Wiro Sableng menjadi kagum juga terhadap lawannya itu. Kepada siapakah Kalingundil telah menuntut ilmu selama beberapa bulan ini? Pendekar gila, jangan cuma petatang peteteng, turunlah ke pedataran rawa-rawa ini. Turun untuk terima kematianmu, teriak Kalingundil. Setiap undangan baik dan buruk pantang kuelakkan Kalingundil, sahut Wiro Sableng. Laksana seekor burung Garuda dia melompat ke bawah. Dalam keadaan tubuh Wiro melayang di udara itu, Kalingundil kirimkan 3 pukulan tangan kosong sekaligus. Wiro sambut pukulan ini dengan pukulan benteng topan melanda samudera. Maka beradulah pukulan-pukulan dahsyat yang mengandung tenaga dalam yang tinggi itu, sehingga menimbulkan suara meletus hebat. Untuk sesaat Wiro merasakan tubuhnya yang melayang di udara laksana tertahan oleh sebuah dinding yang tak kelihatan, sedang di bawah sana, Kalingundil melesak kedua kakinya sampai beberapa senti ke dalam tanah. Sungguh Wiro tidak menyangka dengan kehebatan tenaga dalam Kalingundil yang menjadi berlipat ganda, jika dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Di lain pihak, Kalingundil sendiri mengeluh dalam hati. Waktu melancarkan 3 pukulan beruntun tadi, dia telah mengerahkan 3/4 bagian tenaga dalamnya, meski dia telah memiliki ilmu silat yang aneh dan tinggi mutunya, namun nyatanya lawan itu masih lebih tangguh. Kalingundil kertakkan geraham. Pemuda gila, terima pukulan siluman biru ini, bentak Kalingundil. Sinar biru berkiblat menyambar ke arah pendekar 212, yang saat itu baru saja injakan kaki kanannya di tanah dekat tepian rawa. Pendekar ini lompat setinggi 4 tombak, dan dari atas ganti mengirimkan pukulan balasan yang tak kalah hebatnya. Pukulan angin menimbulkan suara seperti ratusan seruling yang ditiup secara bersamaan. Debu berputar-putar ke udara, lumpur rawa-rawa seperti mendidih. Kalingundil kerahkan tenaga dalamnya ke kaki untuk mempertahankan diri. Tubuhnya jadi bergetar dilanda angin pukulan lawan,
Namun sepasang kakinya laksana batu karang tetap bertahan di tempatnya. Dengan rasa penasaran Wiro lipat gandakan tenaga dalamnya dalam pukulan itu. Kini Kalingundil tak dapat lagi bertahan dengan segala kehebatan yang dimilikinya itu. Kedua kakinya laksana akar pohon berserabutan dari dalam tanah, terlepas dari pertahanannya. Tubuhnya terhuyung keras ke belakang ke arah rawa-rawa maut. Dihantamkannya tangannya untuk membendung angin pukulan lawan, dan dengan cara jungkir balik di udara, ia melompati sebuah rawa kecil dan berdiri di bagian lain dari pedataran. Dengan demikian kedua manusia itu berhadapan satu sama lain, yang hanya terpisah oleh sebuah rawa-rawa. Laki-laki bertangan buntung itu tertawa dingin. Tangan kirinya bergerak ke balik pakaian. Sesaat kemudian di tangan kiri itu tergenggam sebuah pedang buntung yang berwarna biru. Meskipun buntung, melihat kepada kilauan sinar biru dari senjata itu, Wiro Sableng maklum bahwa pedang di tangan lawannya adalah sebuah pedang mustika. "Kau lihat pedang ini pemuda edan," bentak Kalingundil. "Nyawamu ada di ujung senjata ini." Wiro tertawa sambil mengejek, "Cocok sekali, orang dan senjatanya sama saja. Sama-sama buntung." Merah padam muka Kalingundil. "Mengejek memang mudah, tapi ketahuilah, membunuhmu dengan senjata ini jauh lebih mudah lagi," kata Kalingundil pula. "Buka matamu lebar-lebar orang gila dan lihat ini." Kalingundil menyapukan pedang buntungnya ke arah rawa-rawa di hadapannya. Lumpur rawa itu muncrat ke atas sampai 7 tombak. Sebagian besar menyibak laksana terbelah, sehingga dasar rawa yang hitam legam terlihat jelas beberapa detik lamanya. "Senjata hebat," ujar Wiro Sableng dalam hati. "Dalam keadaan buntung saja demikian luar biasanya. Apalagi kalau dalam keadaan sempurna. Bagaimana ini kucing dapur dapatkan senjata itu?" "Kau sudah lihat pendekar gila?" terdengar bentakan Kalingundil. "Senjatamu boleh juga Kalingundil, tapi daripada dipakai buat kejahatan, lebih baik ditempa dan dipakai untuk membuat sambungan tangan palsumu." Marahlah Kalingundil. Disapukannya senjata itu ke arah pendekar 212. Maka berkiblatlah sinar biru yang menyilaukan. Wiro dengan cepat mengalirkan tenaga dalamnya ke kedua telapak tangan. Sambil melompat ke udara dan disertai teriakan keras, Wiro Sableng lepaskan pukulan dinding angin berhembus tindih-menindih. Begitu pukulan ini melesat memapasi serangan lawan, Wiro segera susul dengan pukulan kunyuk melempar buah yang disertai tenaga dalam sampai setengah bagian dari yang dimilikinya. Pukulan yang pertama membuat serangan Kalingundil tertahan laksana membentur dinding karang yang keras, sedang pukulan yang kedua bukan saja membuat buyar sinar biru dari pukulan Kalingundil, tapi sekaligus melabrak pukulan tersebut, sehingga kini Kalingundil yang berada dalam keadaan diserang. Hal ini memaksa Kalingundil menyingkir 2 tombak ke samping. Kemudian tanpa membuang waktu lebih lama laki-laki ini menerjang kembali. Pedangnya membabat deras. Sinar biru yang memancarkan hawa dingin yang tajam menyambar ke arah pendekar 212. Wiro Sableng membentak nyaring. Suara bentakannya ini membuat gendang-gendang telinga Kalingundil tergetar. Pedangnya melabrak ke arah perut lawan, tapi dalam kejapan itu pula lawannya berkelabat dan lenyap dari pemandangan. Penasaran sekali Kalingundil sambil putar pedang buntungnya demikian rupa. Maka sinar biru pun bergulung-gulung mengurung Wiro Sableng. Sebagaimana kebiasaan pendekar 212, dalam setiap pertempuran yang mulai menghebat, maka di saat itu pula mulai terdengar suara siulannya melengking-lengking membawakan lagu tak menentu. Tubuhnya seketika hanya merupakan bayang-bayang kini. Karena sukar untuk menentukan mana tubuh yang sebenarnya, dan mana yang hanya bayang-bayang, maka hampir keseluruhan serangan-serangan Kalingundil menghantam tempat kosong. Namun demikian, memang ilmu silat siluman yang didapat Kalingundil di Gua Siluman tempo hari, meskipun cuma sepertiganya saja yang berhasil dikuasainya, benar-benar patut dikagumi. Pendekar 212 tahu, bahwa lawannya sampai 20 jurus di muka pun tak akan dapat mendesaknya, apalagi melukainya. Tapi di samping itu, dirinya sendiri sukar pula melakukan serangan balasan. Karena setiap serangan yang dilancarkan Kalingundil merupakan jurus pertahanan. Demikianlah kehebatan ilmu silat siluman yang dimiliki oleh manusia bertangan buntung itu. Tapi percuma saja Wiro Sableng menjadi murid Eyang Sinto Gendeng, kalau dia tak bisa menghadapi lawan begitu rupa 1 lawan 1. Maka pendekar kapak maut naga geni 212 segera robah permainan silatnya. Jurus-jurus yang tak terduga dari Kalingundil, kini dihadapinya dengan jurus-jurus tak teratur yang gerabak-gerubuk kian kemari. Kedua tangannya terkembang di kedua sisi laksana sayap burung Garuda, sedang dari mulutnya senantiasa terdengar suara siulan melengking yang menusuk liang telinga Kalingundil.
Saat itu kedua orang ini sudah bertempur sampai 30 jurus. Sungguh hebat, 30 jurus seperti tidak terasa. Dan kini kentara sekali bagaimana Kalimundil terdesak hebat. Bagaimanapun Kalimundil mempercepat jurus-jurus permainan silatnya, bagaimanapun dia merubah gerakan-gerakannya dan mengamuk laksana banteng terluka, namun tetap saja dia berada di bawah angin, malahan kini terdesak ke arah rawa-rawa maut. Merasa dirinya yang semakin terpojok, tiba-tiba Kalimundil melemparkan beberapa senjata rahasia berbentuk bintang. Melihat serangan ini Wiro Sableng berkata, tak usah menyerangnya dengan menggunakan mainan anak-anak. Kemudian Wiro putar tangan kanannya ke udara, dan seketika serangkum angin dahsyat menyapu semua senjata rahasia tersebut. Pada saat Wiro menghalau senjata rahasia itu, maka kesempatan ini dipergunakan Kalimundil untuk melompat ke seberang rawa-rawa kecil. "Kucing dapur, kau mau lari kemana?" teriak Wiro Sableng. Sebagai jawaban, Kalimundil lemparkan segulung benda putih ke arah pendekar 212. Awalnya Wiro menyangka benda itu sebuah senjata rahasia, tapi ketika diketahuinya hanya secarik kertas putih yang digulung, maka segera ditangkapnya, dan di saat itu pula, Kalimundil pergunakan kesempatan sekali lagi untuk melompat jauh, lalu dengan ilmu larinya ditinggalkannya tempat itu. Wiro tidak punya maksud untuk mengejar Kalimundil, dengan penuh tanda tanya dibukanya gulungan kertas di tangannya. Ternyata itu adalah selembar surat yang ditujukan oleh Kalimundil kepadanya. "Cacat di tubuhku tak akan terlupa seumur hidup. Kematian kawan-kawanku dan kematian Mahesa Birawa tak akan terlupa selama hayat. Semua itu kau yang menjadi penyebabnya. Hari pembalasan akan tiba. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Hari 13 bulan 12, kutunggu kau di puncak Gunung Tangkuban Perahu. Kalau kau tak punya nyali untuk datang, lebih baik bunuh diri sekarang juga." Pendekar 212 penasaran sekali, kemudian diremasnya surat tersebut. Sialan betul kucing dapur itu, gerendeng Wiro Sableng. Dia segera lari ke bukit, namun bayangan Kalimundil sudah tak kelihatan lagi. Ternyata tantangan yang dibuat Kalimundil di Rawa Sumpang itu, hanyalah sekedar untuk menjajaki, sampai di mana kehebatan ilmu silat silumannya bisa menghadapi musuh besarnya itu. Nyatanya Wiro Sableng masih tetap jauh lebih dikjaya dari dia. Namun dia tidak kecewa, pada hari yang telah direncanakannya itu, kelak dendam kesumatnya akan kesampaian. Dan sekaligus di Rawa Sumpang itu, dia telah menyampaikan surat undangan kematian bagi musuh besarnya tersebut. Dia yakin pendekar 212 akan datang ke puncak Gunung Tangkuban Perahu.